Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat senantiasa kita haturkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perkuliahan melalui video ini terkait mata kuliah kita, yaitu pengambilan keputusan manajerial. Video ini adalah video perdana atau video pertama terkait dengan mata kuliah kita, yaitu pengambilan keputusan manajerial. Oke. Pertemuan pertama yang kita sampaikan adalah terkait dengan bab 1, yaitu konsep dasar ekonomi manajerial. Konsep dasar ekonomi manajerial. Nah, dalam pembahasannya ini kita akan melihat beberapa subtopik terkait topik atau bab 1 ini, yaitu yang pertama kita akan melihat terkait dengan pengorbanan dan peluang. Kemudian yang kedua efisiensi. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan margin. Yang keempat, hukum permintaan dan penawaran. Yang kelima, biaya opportunity. Yang keenam, selanjutnya kita akan mengenali dan mengukur risiko. Kemudian yang ketujuh, siklus bisnis. Yang kedelapan, elastisitas harga. Yang kesembilan, manfaat marginal. Dan yang ke-10 adalah pasar dan persaingan. Nah, ini konsep-konsep dasar pada pembahasan kita pengambilan keputusan manajerial pada pertemuan pertama ini meliputi 10 bagian ini. Kita akan melihat secara garis besar daripada tiap-tiap bagian ini pada bagian berikut. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembahasannya, tentunya perkuliahan kita dengan maksud atau dengan tujuan perkuliahan adalah diharapkan supaya setelah kita melakukan perkuliahan ini, para mahasiswa bisa dapat mengidentifikasi atau mendefinisikan daripada pengorbanan peluang, kemudian efisiensi, pengambilan keputusan margin, hukum permintaan dan penawaran, biaya opportunity. Lalu kemudian diharapkan juga setelah perkuliahan ini mahasiswa dapat menguraikan atau menjelaskan makna daripada mengenali dan mengukur risiko, kemudian siklus bisnis, kemudian elastisitas harga, manfaat marginal, dan diharapkan juga untuk mahasiswa dapat menguraikan atau menjelaskan pasar dan persaingan. Oke. Nah, sekarang kita melihat makna daripada kata atau kalimat konsep dasar ekonomi manajerial itu dulu. Nah, konsep dasar ekonomi manajerial ini mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi yang digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial. Ini mencakup penggunaan sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan bisnis dengan efisiensi. Nah, berikut adalah beberapa konsep dasar ekonomi manajerial yang akan kita bahas. Nah, namun sebelum kita melangkah kepada slide berikut, di sini bisa kita memahami apa yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana dalam konteks manajemen para manajer dalam rangka mengambil sebuah keputusan tentunya harus ada informasi-informasi yang menjadi bahan pertimbangan, di mana informasi itu tentunya harus dilihat berdasarkan data yang tersedia. Data itu adalah terkait dengan apakah ada pada aktivitas kegiatan perekonomian, baik perekonomian secara makro ataupun mikro. Dari situ kemudian akan melahirkan atau menunjukkan data yang selanjutnya data itu dikelola dengan baik, lalu menjadi alternatif pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan pada sebuah perusahaan. Nah, itu yang dimaksudkan dalam atau makna dibalik apa yang tampil pada slide ini. Oke, baik. Kemudian kita akan lanjut kepada tahap berikut, yaitu pengorbanan
dan peluang. Ini dibaca pengorbanan dan peluang. Nah, konsep ini mengacu pada pengorbanan yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi setiap orang mengambil keputusan tentunya ada mengandung berbagai unsur-unsur spekulatif. Di dalamnya ada risiko, baik risiko yang bersifat menguntungkan ataupun ada risiko yang sifatnya murni, risiko yang hanya mendatangkan kerugian, ada juga risiko yang bisa dispekulasi sehingga bisa ada keuntungannya atau memberikan manfaat, benefit. Manajer harus mempertimbangkan apa yang dikorbankan untuk memilih salah satu pilihan daripada yang lain. Pengorbanan ini seringkali terjadi dalam hal sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga kerja. Manajer harus memastikan bahwa pengorbanan ini sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Nah, jadi misalnya dalam konteks fungsional manajemen, apakah sumber daya manusia atau di bidang pemasaran atau di bidang keuangan ataupun fungsional tentunya para manajer dalam mengambil keputusan harus ada pengorbanan yang ditaruhkan di awal, misalnya biaya-biaya. Nah, kita ingin mendapatkan sesuatu, tentunya harus ada pengorbanan berupa biaya, waktu, tenaga, dan seterusnya. Kemudian tinggal lihat apakah sesuatu yang dikorbankan itu bisa berpeluang untuk bisa mendapatkan lebih daripada apa yang dikorbankan atau tidak. Nah, misalnya biaya sekian, dengan biaya sekian bisa mendatangkan keuntungan yang lebih banyak daripada pengeluaran kita atau tidak, dengan waktu kita, dengan tenaga kerja kita, dan seterusnya. Itu seperti begitu ini maksudkan. Dan tentunya setiap yang mau dikorbankan harus ada estimasi peluang. Ada peluang untuk bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya. Nah, tentunya ada di dalam setiap peluang itu ada ketidakpastian. Kata peluang berarti mengandung unsur ketidakpastian yang perlu ada kehati-hatian daripada para manajer dalam mengambil keputusan. Oke, itu penjelasan tambahan terkait dengan apa yang kelihatan di bawah sini. Kemudian selanjutnya efisiensi. Nah, ini konsep yang sangat penting juga terkait dengan para manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam kaitan dengan kita membahas pengambilan keputusan manajerial, maka konsep efisiensi itu sesuatu yang sangat mendasar. Nah, kita lihat pengertiannya adalah konsep dasar dalam ekonomi manajerial yang menekankan penggunaan sumber daya dengan cara yang menghasilkan hasil terbaik dengan biaya terendah. Manajer harus memaksimalkan efisiensi dalam operasi perusahaan untuk mencapai laba yang lebih besar dan mengurangi pemborosan sumber daya. Nah, itu jadi mungkin kita sudah memahami terkait dengan apa yang dimaksud dengan efisiensi. Efisiensi itu lebih banyak terkait dengan misalnya pengeluaran sumber daya itu. Jadi bukan hanya biaya-biaya, tetapi tenaga kerja, kemudian waktu, dan kemudian metode, dan seterusnya. Ya, yang sesungguhnya kalau seluruh itu dikonversi kembali kepada bicara tentang biaya juga. Nah, biaya yang dikeluarkan seluruhnya itu harus benar-benar sangat efisien. Efisien itu artinya sedikit, paling terendah, biaya terendah di antara seluruh biaya-biaya ada. Jadi misalnya ada beberapa pilihan biaya terkait dengan beberapa proyek, maka para manajer harus membandingkan di antara beberapa biaya itu mana yang sangat efisien. Disitulah peran daripada ilmu yang kita pelajari, yaitu pengambilan keputusan manajerial untuk melihat apa makna daripada efisiensi terkait dengan proses-proses manajerial. Oke, selanjutnya yang berikut pengambilan keputusan margin. Konsep ini berfokus pada keuntungan tambahan yang dihasilkan oleh satu unit tambahan dari suatu aktivitas atau produksi. Manajer harus mempertimbangkan margin tambahan ini ketika mereka memutuskan apakah harus melanjutkan atau menghentikan suatu aktivitas atau proyek. Nah, itu jadi sebenarnya terkait juga dengan pembahasan efisiensi tadi, bahwa setiap kegiatan bisnis tentunya menghendaki yang namanya profitabilitas atau keuntungan atau laba. Nah, di sini konsepnya adalah kita bicara terkait dengan margin, artinya ada selisih
keuntungan. Nah, misalnya ada beberapa tawaran proyek atau tawaran kegiatan bisnis, di antara itu katakanlah dengan model yang sama untuk kegiatan yang berbeda, tetapi ada pendapatan yang berbeda. Setelah kita melakukan kegiatan bisnis, kemudian ada pendapatan yang didapatkan dengan model yang sama dari dua alternatif bisnis yang berbeda, atau mungkin tiga atau dan seterusnya, ternyata ada yang memiliki tingkat margin yang lebih tinggi. Mungkin di atas 10%, 20% dan seterusnya, ada yang di bawah. Tentunya disitulah menjadi sebuah pilihan alternatif bagi para manajer untuk menetapkan tingkat margin mana yang menguntungkan. Tentunya bagaimana konsep untuk melihat tingkat margin itu kita pelajari pada mata kuliah misalnya akuntansi biaya. Biaya-biaya pokok atau harga-harga pokok, kemudian estimasi penjualan. Di situ kita bisa dapat menjangkau atau melihat atau memforecast terkait dengan berapa keuntungan yang nanti kita peroleh daripada aktivitas bisnis yang kita lakukan. Itu maksud daripada bagian ini, yaitu pengambilan keputusan terkait dengan margin. Jadi kata margin ini maksudnya adalah keuntungan yang paling tinggi, keuntungan lebih. Atau setiap yang kita lakukan pasti ada tujuan untuk mendapat keuntungan, tetapi ada keuntungan lebih banyak, ada keuntungan sedang saja, ada keuntungan yang ringan. Nah, tentunya para manajer untuk dalam hal ini memilih mana yang terbaik, ya tentu mempertimbangkan dari sisi harga pokok penjualan. Oke, selanjutnya kita melihat hukum permintaan dan penawaran. Nah, terkait dengan konsep dasar daripada pengambilan keputusan manajerial ini hukum permintaan dan penawaran yang merupakan bagian pembahasan terkait dengan misalnya pengantar ekonomi yang pernah kita dapatkan pada semester 1. Ini tentunya sangat berperan juga dalam para manajer untuk mengambil sebuah keputusan, memahami makna daripada hukum permintaan dan memahami juga apa yang terkait dengan hukum penawaran. Nah, baik, kita akan membaca apa yang tertulis di bawah untuk lebih menghantarkan kita kepada pemahaman terkait dengan apa yang dimaksud dengan konsep ini. Hukum permintaan dan penawaran adalah konsep dasar dalam ekonomi yang mencerminkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang dibeli atau dijual di pasar. Manajer harus memahami bagaimana perubahan dalam harga dan permintaan serta penawaran dapat mempengaruhi keputusan harga dan produksi perusahaan. Nah, itu jadi bicara tentang permintaan ataupun penawaran. Permintaan itu artinya dari sisi konsumen, sementara penawaran dari sisi produsen. Tentunya dalam hal ini adalah permintaan terhadap barang ataupun jasa. Di situ jumlah barang, kemudian harga yang ditetapkan, kemudian harus ada kesepakatan antara konsumen dengan pembeli. Itu harus diperhatikan betul-betul. Misalnya barang yang ditawarkan itu jumlahnya melebihi daripada yang diminta oleh masyarakat atau para konsumen, itu akan menyebabkan harga barang itu akan jatuh. Begitu pula sebaliknya. Itu adalah hukum permintaan. Maka para manajer dalam rangka menjalankan aktivitas bisnisnya, korporasinya, tentunya harus mempertimbangkan konsep ini, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Ketika barang diproduksi dalam bentuk massal, dalam jumlah banyak, dalam jumlah yang sangat masif, sementara permintaan di pasar tidak terlalu trennya tidak terlalu mantap, tidak terlalu bagus, tidak naik, maka tentunya akan menyebabkan atau menimbulkan permasalahan. Dalam hal ini harga akan jatuh. Dengan demikian akan terjadi kerugian atau terjadi jumlah barang yang diproduksi itu banyak yang tidak akan terjual. Begitu pula sebaliknya, permintaan semakin banyak, tetapi kemampuan untuk memproduksi semakin atau tidak terlalu banyak karena keterbatasan sumber daya dan macam-macam, itu bisa menyebabkan kegagalan juga, dalam artian target untuk mencapai atau pelayanan kepada para pelanggan itu tidak akan terukur dengan baik. Karena setiap yang namanya aktivitas bisnis memiliki citra untuk melayani para pelanggannya, melayani para konsumennya harus dengan baik. Artinya
berapapun yang diinginkan oleh konsumen harus terpenuhi dengan baik. Nah, di situ berarti itu artinya ada menimbulkan kerugian di sana. Kerugian tidak bisa dapat melayani pelanggan ketika produksi kita tidak terlalu banyak untuk memenuhi keinginan daripada para pelanggan kita. Itu maksudnya begitu. Jadi hukum permintaan dan penawaran sangat penting sekali terkait dengan para manajer dalam mengambil keputusan dalam sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya. Biaya opportunity. Biaya opportunity adalah nilai dari opsi terbaik yang dikorbankan ketika suatu keputusan diambil. Manajer harus mempertimbangkan biaya opportunity dalam mengambil keputusan, terutama ketika sumber daya tersebut. Nah, biaya opportunity itu sama seperti tadi kita bahas terkait dengan efisiensi. Yaitu para manajer dalam rangka membiayai sebuah proyek atau sebuah kegiatan bisnis, tentunya ada beberapa pilihan-pilihan. Setiap biaya-biaya itu tentunya ada target berapa keuntungan yang diperoleh. Sekali pengeluaran, kira-kira bisa dapat pengembaliannya berapa. Kita misalnya mau investasi atau membiayai beberapa proyek yang kita laksanakan, misalnya proyek A, proyek B, proyek C, dan seterusnya, dengan pengeluaran yang sama. Tentunya spekulasi untuk bisa mendapatkan keuntungan di situ, kita harus betul-betul memperhatikan perilaku biaya yang kita tanamkan. Kira-kira biaya yang kita tanamkan di situ, kemudian kita beroperasi, menghasilkan pendapatan, mana di antara biaya-biaya itu yang bisa menghasilkan dengan baik. Nah, dalam konteks ini sebenarnya bukan biayanya, tapi kegiatannya. Kegiatannya mana yang kira-kira mendatangkan keuntungan lebih banyak bagi para pebisnis. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya opportunity. Biaya-biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan biaya yang sama dikeluarkan pada kegiatan yang beda, mana yang menguntungkan. Nah, seperti begitu. Jadi pemahaman ini mungkin sama dengan kita bicara tentang terkait dengan efisiensi. Jadi pendekatan opportunity bisa melahirkan efisiensi. Nah, seperti begitu. Oke. Kemudian mengenali dan mengukur risiko. Nah, kita baca dulu. Manajer harus mengidentifikasi dan mengukur risiko yang terkait dengan keputusan bisnis. Ini termasuk risiko keuangan, risiko operasional, risiko lingkungan. Manajer harus mempertimbangkan risiko ini dalam pengambilan keputusan dan menerapkan strategi pengelolaan risiko yang sesuai. Nah, itu. Setiap usaha apa yang dilakukan oleh siapa saja, baik orang perorangan ataupun organisasi bisnis, di mana saja, tentunya ada ketidakpastian yang akan terjadi. Belum tentu dia akan rugi, juga belum tentu akan untung. Nah, disitulah makna daripada risiko. Jadi ada kita mengenal yang namanya risiko spekulatif dan ada risiko pure atau risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang memang terjadi tidak berpeluang untuk kita mendapatkan keuntungan. Misalnya kebakaran atau kecelakaan atau musibah alam dan seterusnya. Dari berbagai sumber risiko itu, apakah sumber alam risiko itu atau sumber manusia dan seterusnya, itu namanya risiko murni atau pure risiko. Tidak akan kita mendapatkan keuntungan, yang terjadi adalah hanya kerugian. Tentunya, bagaimana untuk mengatasi itu? Kalau terjadi tetap ada kerugian, tetapi bisa ada mengatasinya. Nah, ada berbagai macam cara strategi untuk mengatasinya. Yang paling terkecil adalah misalnya mengasuransikan. Kita mengasuransikan gedung-gedung kita, ataupun kendaraan kita, atau aset-aset kita, sehingga ketika terjadi risiko kerugian, maka bisa ada yang komplain atau bertanggungan, ada yang menanggung risiko-risiko kita. Itu sekalipun ada pertanggungan terhadap kerugian-kerugian yang ada, tetapi dalam kategori ini kita sebut sebagai risiko murni. Karena begitu terjadi kerugian, terjadi kecelakaan, terjadi risiko, adalah kerugian murni. Kemudian di samping itu ada kita mengenal juga namanya risiko spekulatif. Risiko spekulatif itu artinya peluang-peluang yang semestinya nanti terjadi kerugian, tetapi kita bisa berupaya sedemikian rupa sehingga dia bukan lagi kerugian kepada kita, tetapi justru akan melahirkan keuntungan. Nah, itu biasanya disebut dengan risiko spekulatif. Nah, ada peluang keuntungan di sana
juga ada peluang kerugian di sana. Nah, itu yang disebut dengan risiko produktif. Nah, ini para manajer harus benar-benar memahami terkait dengan apa yang dimaksud dengan mengenali dan mengukur risiko. Ada mata kuliah tersendiri yang membahas terkait ini, itu yang sering kita sebut dengan istilah manajemen risiko. Itu apakah risiko terkait dengan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan masalah keuangan. Itu ada pembahasannya lebih mendalam lagi, ada risiko di bidang keuangan perbankan, kemudian macam-macam levelnya di sana, kemudian ada risiko di bidang operasional, risiko terkait dengan kegiatan-kegiatan produksi, baik yang menimpa kepada barang ataupun orang, barang yang digunakan dalam kegiatan produksi ataupun barang yang dihasilkan untuk diperjualbelikan ataupun orang dan seterusnya. Itu disebut dengan risiko ada pada bagian operasional dan ada risiko lingkungan. Nah, dampak-dampak yang terjadi di lingkungan dan seterusnya itu betul-betul harus dipertimbangkan atau diperhatikan oleh para manajer dalam rangka mengambil sebuah keputusan investasi, keputusan bisnis, keputusan ekspansi dan seterusnya. Oke, kita beranjak kepada topik berikut, yaitu siklus bisnis. Ya, konsep siklus bisnis mengacu pada fluktuasi ekonomi yang berulang, termasuk periode ekspansi dan kontraksi. Manajer harus memahami di mana perusahaan berada dalam siklus bisnis dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengoptimalkan kinerja selama kondisi tersebut. Nah, ini adalah satu situasi yang seringkali menjadi sebuah tantangan kepada para manajer dalam mengambil keputusan juga. Yang dalam hal ini adalah siklus bisnis. Nah, siklus bisnis ini pada dasarnya adalah siklus terkait dengan kegiatan produksi, yaitu apa-apa yang kita produksikan. Jadi konsepnya adalah, atau teori dasarnya adalah, segala sesuatu produk itu ada fase-fasenya. Ada fase perkenalan, ada fase penerimaan, kemudian fase booming. Setelah fase booming akan masuk kepada fase-fase penurunan sampai kepada melandai. Jadi membentuk seperti kurva. Itu harus ada perhatian khusus terkait dengan siklus bisnis ini dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan. Misalnya sebuah perusahaan produksi barang, taruhlah misalnya komoditas-komoditas ekspor atau komoditas-komoditas yang digunakan dalam suatu daerah tertentu. Ketika apa-apa yang kita produksi itu di awal-awal disukai atau diminati oleh masyarakat, berjalannya waktu, semua hasil produksi kita itu bisa saja akan mengalami kejenuhan. Apakah kejenuhan itu karena ada pesaing atau masyarakat sudah jenuh menggunakan produk kita? Nah, pada saat kejenuhan itulah disebut dengan masa penurunan, sehingga itu bisa berakibat kepada produk-produk yang kita produksi itu bisa jadi tidak akan terjual lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan siklus bisnis ini. Jadi setiap produk-produk baik dan jasa itu ada masa perkenalan, ada masa penerimaan, kemudian masa kenaikan, kemudian masa booming atau masa sangat banyak sekali para konsumennya, kemudian lama-kelamaan akan menurun sampai kepada orang tidak menggunakan lagi produk yang kita hasilkan. Itu dimaksudkan di sini. Jadi itu harus betul-betul dipertimbangkan oleh para manajer dalam hal mengambil keputusan, terutama kaitannya dengan pengambilan keputusan untuk memproduksi barang dan jasa. Memproduksi barang dan jasa tentunya itu akan berdampak juga kepada sumber daya yang lain, misalnya tenaga kerja yang digunakan, kemudian bahan baku yang digunakan, dan seterusnya. Itu sangat penting sekali. Oke, kemudian seterusnya kita akan melihat kepada topik berikut, yaitu elastisitas harga. Elastisitas harga mengukur respon konsumen terhadap perubahan harga produk atau jasa. Manajer harus memahami elastisitas harga untuk menentukan apakah peningkatan harga akan menghasilkan peningkatan pendapatan atau sebaliknya. Ya, saya pikir terkait dengan elastisitas harga, barangkali Anda sudah memahami ini atau mempelajari ini pada ilmu pengantar ekonomi mikro. Tentunya ada harga-harga yang ditawarkan itu dari sisi pendekatan makro. Harga-harga barang itu bisa mengalami penurunan dan kenaikan dan seterusnya. Nah, ini barangkali kaitannya dengan juga siklus bisnis tadi. Pada masa-masa tertentu harga itu
naik karena permintaannya banyak, pada masa-masa tertentu pula harga itu bisa turun. Sehingga makna daripada elastisitas harga sebagai sebuah konsep dasar dalam pemahaman pengambilan keputusan manajerial ini betul-betul harus diperhatikan elastisitas harga itu. Jadi ada saling kait-mengkait antara judul ini yang tadi barusan kita bahas itu terkait dengan siklus bisnis, itu bisa menyebabkan elastisitas harga. Oke. Kemudian manfaat marginal. Konsep manfaat marginal mengacu pada tambahan manfaat yang diperoleh dari satu unit tambahan dari satu aktivitas atau produk. Manajer harus membandingkan manfaat marginal dengan biaya tambahan untuk membuat keputusan yang optimal. Nah, setiap keuntungan-keuntungan yang diperoleh daripada aktivitas bisnis yang kita lakukan, dan tentunya mempertimbangkan optimalisasi keuntungan yang terbaik, tentunya setiap keuntungan itu harus kita lihat juga sisi manfaatnya. Saya kira ini lebih banyak kepada pendekatan manajemen keuangannya, apa laba yang diperoleh atau margin yang didapatkan daripada revenue yang kita lakukan atau penjualan yang kita lakukan, tentunya manfaat dari sisi manfaatnya ini. Ya toh tentunya kalau bagi para manajer keuangan, selain misalnya kita taruhlah misalnya laba dari sebuah perusahaan dalam suatu periode, ada yang perlu harus disisihkan menjadi dividen, ada yang perlu harus disisihkan menjadi modal untuk kegiatan operasional di waktu akan datang, dan seterusnya. Nah, khususnya modal operasional di waktu akan datang itu kira-kira dapat kontribusi lebih atau tidak daripada margin-margin yang didapatkan pada waktu-waktu operasional kegiatan kemarin, berdasarkan teknik pengambilan keputusan dengan konsep margin yang dilakukan pada saat operasional kemarin, kemudian bagaimana dampak alokasinya untuk aktivitas kegiatan operasional di masa akan datang. Itu tentunya menjadi bahan pertimbangan juga bagi para manajer dalam pengambilan keputusan. Ya toh? Jadi mestinya konsep ini harus diletakkan dari awal. Artinya kita punya target untuk mendapatkan keuntungan banyak karena kita punya rencana untuk ke depan melakukan kegiatan, misalnya ekspansi kegiatan, ekspansi produksi, ekspansi pemasaran, dan seterusnya. Kita butuh anggarannya banyak. Maka kita perlu harus meletakkan dari awal, menetapkan margin profit yang besar supaya kita bisa mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan di waktu akan datang. Nah, itu maksudnya kayak begitu. Jadi manfaat margin ini sebenarnya sudah harus diletakkan dari awal supaya menjadi pedoman untuk bisa menjadi dilaksanakan di waktu akan datang. Bisa dibayangkan maksudnya begitu. Setiap para manajer harus sudah membayangkan manfaatnya ini ke depannya bagaimana. Nah, itu seperti begitu. Oke. Kemudian pasar dan persaingan. Manajer harus memahami dinamika pasar dan tingkat persaingan dalam industri mereka. Ini memengaruhi strategi harga, diferensiasi produk, dan strategi pemasaran yang digunakan. Nah, itu. Ini sebuah konsep dasar juga dalam pengambilan keputusan manajerial. Para manajer betul-betul harus memperhatikan pasar dan persaingan. Ya, pasar dalam artian pertemuan antara penjual dan pembeli saja. Bukan hanya itu saja, tetapi pasar dalam pengertian kualitas produk, harga produk, kemudian diversifikasi produk, kemudian strategi yang digunakan, dan seterusnya. Pasar. Ya toh? Nah, apalagi bicara terkait persaingan. Produk yang sama dilakukan atau diproduksi, dihasilkan oleh perusahaan yang berbeda. Tentunya, apalagi dalam wilayah pemasaran yang sama. Maka di sana akan dapat diukur sejauh mana penguasaan pasar yang terbaik oleh para pesaing-pesaing itu. Nah, itu tentunya berbagai strategi harus digunakan oleh para manajer dalam rangka bertarung di dalam persaingan pasar ini. Ya toh? Ini adalah terkait dengan pasar dan persaingan. Oke, kemudian ya saya pikir yang terakhir tadi, apa yang disampaikan melalui penjelasan video ini untuk perkuliahan perdana kita terkait mata kuliah pengambilan keputusan manajerial. Ini saya memperlihatkan kembali apa yang saya jelaskan tadi dari awal. Ini banyak sekali pembahasan terkait dengan
pertemuan perdana ini, yaitu bicara terkait dengan konsep dasar ekonomi manajerial. Nanti saudara-saudara para mahasiswa membaca materinya, mendengar penjelasan saya sedikit ini, kemudian silakan diperdalam dengan menggunakan atau melihat kepada rujukan-rujukan atau sumber-sumber yang berbeda untuk menambah pemahaman. Saya kira ini sudah sangat memberikan semacam arahan bagaimana kita memahami konsep-konsep dasar daripada pengambilan keputusan manajerial ini. Sebenarnya ekonomi manajerial itu adalah satu mata kuliah tersendiri, sementara pengambilan keputusan manajerial itu adalah mata kuliah tersendiri, kaitannya dengan penerapan mata kuliah di kampus kita. Tetapi pada dasarnya dua mata kuliah ini memiliki kajian yang sama, yaitu ekonomi manajerial itu ya sama kajiannya juga terkait dengan pengambilan keputusan juga. Oke, saya kira seperti begini apa yang saya ingin sampaikan pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa dapat mengikuti dengan baik, bisa membaca apa yang saya sampaikan melalui materinya ataupun mendengar penjelasan ini. Karena waktunya sudah lebih daripada 30 menit, saya mengakhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.